selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Windasari Bubarus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini saya membawakan materi sejarah di kelas 12. Materi yang hari ini saya bawakan adalah masa Orde Baru. Adapun profil pelajar Pancasila yang saya bawakan hari ini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif. Mari saksikan saya mengajar. Siap diri. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua bernyanyi ya. Ya, pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa beragama dan kita masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran kami pada pagi ini kami sudah sampai di sekolah kami yang berada sehat dan selamat. Sekarang kami membelajar berkaitan pembelajaran kami supaya dapat berfungsi dan berguna mengusahakan kami. Kepada ibu-ibu kami juga yang sebar dalam kami supaya dapat berada dan berfungsi. Kami inilah doa yang kami panjatkan melalui Tuhan yang Kudus. Amin. Beri salam kepada ibu guru kita. Ya, selamat pagi. Sebelum duduk, tolong dulu lihat kerapian bajunya, kemudian kebersihan di sekitar kamu duduk. Kalau sudah bersih, silahkan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, nah alangkah baiknya kita melakukan kesiapan belajar. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Belajar sejarah? Tidak ngantuk? Semangat? Kasih dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Yes, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, jangan merah. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru. Namun, sebelum kita masuk ke materi baru, saya mau bertanya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya atau materi minggu lalu? Masih? Oke, materi kita minggu lalu itu apa? Demokrasi terpimpin sama demokrasi liberal. Ya, termasuk ke Orde Lama. Ya, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi menuju ke demokrasi terpimpin adalah salah satu masa Orde Lama. Nah, hari ini kita masuk ke Orde Baru. Oke, nah, apa yang terlintas dalam benak kalian tentang Orde Baru? Ada yang tahu? Apa itu Orde Baru? Kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagus. Ada lagi yang lain? Orde Baru. Presidennya siapa? Presidennya adalah Soeharto. Soeharto. Ya, kalau presiden Orde Lama? Soekarno. Oke, sepakat semua?
Iya, siapa presidennya di Orde Baru? Soeharto. Ya, oke. Nah, lihat, coba sudah siap tugas yang minggu lalu Ibu suruh? Sudah. Coba angkat dulu yang siap tugasnya. Yang tidak siap jangan diangkat. Coba lihat. Siap semua? Siap? Coba lihat. Ya, bagus. Bagus. Infografik ya. Infografik tentang Orde Lama. Sudah siap, Nak? Sudah siap? Baik, terima kasih ya. Nah, di antara kalian adakah yang mau bisa memaparkan hasil tugas kalian? Saya tunjuk ini ya. Atau ada yang mau? Ada yang mau? Ya, silakan Bu Tapsik. Ini adalah tentang Orde Lama ya, pada pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno 1945 sampai 1967. Ya, dan di sini juga tertera betapa sulitnya ekonomi dan juga pergesekan mulai dari datangnya Nica kembali ke Indonesia, kembali lagi dengan peperangan di tanah air seperti perang Medan Area, perang Bandung Lautan Api, dan juga di sini terletak juga pada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dan pada akhirnya Orde Lama harus diakhiri gara-gara adanya suatu gerakan G30 SPKI yang mengakibatkan ada tritura 3 tuntutan rakyat yang tidak bisa dipenuhi oleh Presiden Insinyur Soekarno dan yang harus mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bu Tapsik. Bagus ya. Oke, ada lagi yang tentang Orde Lama. Siapa yang bisa? Kania, silakan. Dengarkan yang lain ya. Berawal dari gerakan 30 SPKI, rakyat meminta agar rakyat ada mempercayai gitu, ada keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut. Rakyat mulai memberontak dan meminta PKI agar dibubarkan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menolak mentah agar PKI dibubarkan. Rakyat mengeluarkan 3 tuntutan tritura yang berisikan 1. Bubarkan PKI, 2. Bubarkan kabinet dan unsur yang mengandung PKI, 3. Perubahan Turunkan harga. Iya. Dan perbaikan ekonomi. Iya. Karena Soekarno merasa hal tersebut sangat sulit dilakukan di masa tersebut, Soekarno mulai agak bimbang. Dia mengutus Litjen Soeharto agar dikeluarkannya surat Superseman agar dia mengamankan Indonesia di masa itu. Tetapi pada tahun 1966 Soekarno mengundurkan diri menjadi presiden karena sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Soeharto menjadi presiden di kala itu dituntut oleh rakyat, tetapi Soeharto itu tidak langsung mau setahun, tapi setahun setelahnya dia mau menjadi presiden. Sekian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Kania. Tepuk tangan dulu untuk Kania. Kania sampai membahas di Orde Baru malahan. Iya kan? Nah, ada lagi, satu lagi aja ya. Satu lagi. Ada lagi? Oke, silahkan Oyalna. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Adapun peristiwa yang terjadi menjelang peralihan Orde Lama ke Orde Baru yaitu gerakan 30 September atau G30 SPKI, operasi Tumpas, Supersemar, pembukaan PKI, Orde Baru, pembangunan ekonomi dan reformasi. Oke, bagus. Nah, sudah paham semua ya materi yang minggu lalu terkait dengan Orde Lama? Oke, nah sekarang kita masuk di Orde Baru. Lihat gambar yang saya tampilkan, sudah pas kan Presiden Soekarno dan Soeharto. Oke, nah selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan latar belakang
terbentuknya masa Orde Baru. Yang kedua, menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, menganalisis perkembangan politik dalam negeri dan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dan menarik kesimpulan tentang dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kemudian apa latar belakang lahirnya Orde Baru? Nah, ada tadi yang sudah membahas mulai dari Orde Lama masuk ke Orde Baru seperti si Kania. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah adanya satu aksi, iya kan? Adanya satu aksi yang disponsori biasanya. Nah, siapa yang membuat aksi? Para mahasiswa. Nah, mahasiswa ini diwakili ya dari permintaan rakyat Indonesia pada saat itu. Kenapa ada aksi, Nak? Ya, apa yang dikenal dengan aksi itu? Aksi Tritura. Iya, aksi Tritura. Nah, perhatikan, lahirnya Orde Baru adalah tatanan pemerintahan dengan sistem yang baru. Berarti tinggalkan yang lama, iya kan? Nah, sistem yang baru di Indonesia dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Nah, dikenal dengan Orde Baru itu diawali dari tahun 1966 ya, sampai pada 1998. Nah, disitulah berakhirnya Orde Baru yang dikenal dengan tonggak Orde Baru. Kenapa? Karena diawali dengan dikeluarkannya Super Semar. Apa itu Super Semar? Iya, surat perintah 11 Maret, tanggal berapa? Iya, tanggal 11, karena Super Semar adalah surat perintah 11 Maret. Nah, itu yang biasanya dikenal dengan masa Orde Baru. Ketika ada tuntutan rakyat, ada 3 tuntutan rakyat, kemudian dikeluarkannya Super Semar, kemudian adanya dualisme kepemimpinan, ya kan? Sebentar lagi kita bahas ya. Nah, kemudian berakhirnya Soeharto. Nah, berakhirnya Soeharto, kemudian berubah lagi masa. Nah, sesudah Orde Baru masa apa? Reformasi. Presiden ketiga, ya kan? Siapa presiden ketiga kita? B.J. Habibie, ya bagus. Nah, sehingga mereka membuat tuntutan. Apa isinya? Apa isi tuntutan tersebut? Tritura itu, perhatikan ke depan. Nah, ini aksi Tritura. Coba perhatikan dulu video yang saya tayangkan. Ini adalah salah satu aksi yang dikeluarkan oleh kami, ya. Kami itu bukan saya, bukan kita, tetapi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Coba perhatikan, nonton dulu ya. Aksi mahasiswa Indonesia yang menyuarakan tuntutan rakyat. Nah, ada 3 tuntutan rakyat di situ. Nah, apa aja dia? Yang pertama adalah membubarkan PKI dan ormasnya. Nah, ini dia. Perhatikan ke depan. Ini gambar-gambar rakyat yang sedang demonstrasi, membawa banyak sekali nih baliho-baliho, ya kan? Nah, apa aja ini? Rakyat tuntut bubarkan PKI, kemudian turunkan harga. Terus ada satu lagi, bersihkan kabinet Wikora, ya kan, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Oke, nah, 3 tuntutan rakyat, berarti 3 tuntutan rakyat
yang disuarakan pada 12 Januari 1966. Apa saja dia? Ini dia, Nak. Ya. Boleh sambil kalian catat, ya. Yang pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, setelah mereka menuntut ini, apakah Soekarno menyetujui tiga-tiganya? Tidak, ya kan? Di sini posisinya Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Apa yang dilakukan Soekarno dalam menanggapi pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwikora dan turunkan harga? Apa pertimbangannya? Apa solusi yang diambil? Ya, apa ya solusi yang diambil? Nah, nih, untuk menenangkan rakyat, Soekarno merubah kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri. Cukupkah ini? Menurut mahasiswa dan rakyat, tidak. Nah, kenapa? Karena di 100 menteri, di kabinet 100 menteri ini masih ada oknum-oknum dari PKI. Nah, sehingga apa solusinya lagi, Nak? Si Soekarno mengeluarkan satu surat. Surat apa? Surat Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Isinya apa? Kepada siapa surat itu? Kepada Legend Soeharto. Nah, pada saat itu si Soeharto masih menjabat sebagai Pangkostrat, iya kan, Panglima. Nah, ini dia suratnya. Perhatikan ke depan. Ini dia suratnya, terbaca enggak? Enggak nampak ya, kecil ya. Nah, adanya surat untuk Soeharto dari Soekarno yang isinya adalah Soeharto bersedia mengambil tindakan untuk mengamankan situasi. Nah, inilah isinya. Supaya apa? Supaya Soeharto mengambil tindakan atas situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian diangkat sebagai presidium kabinet. Nih, lihat tahunnya, 1966 sampai 1967. Belum diangkat Presiden Soeharto jadi presiden, Nak. Masih menjadi presidium kabinet, ya, mengendalikan pemerintahan. Kemudian tahun 1967 sampai 1968 diangkatlah sebagai pejabat presiden, baru pejabat presiden. Jadi kapan dia diangkat sebagai presiden? Tahun 1968. Kayaknya sudah ngantuk ini. Coba dulu tepuk semangat dulu sejarah ini. Tepuk semangat. Kan masih lemas. Ulang. Tepuk semangat. Yes, iya. Belum ngantuk? Belum. Oke, tepuk tangan dulu biar nggak ngantuk. Kasih dulu senyum yang termanis. Oke, nah kita lanjut ya. Apa saja kebijakan? Nah, kebijakan Soeharto. Nah, ini dia ya. Ini yang diambil kebijakan yang paling penting. Nah, sesuai dengan tuntutan rakyat di Tritura, Soeharto mengambil kebijakan yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormasnya. Nah, dikabulkan permintaan rakyat tadi, Nak. Yang kedua, pelarangan ajaran komunis. Itu ada nanti di tab MPR nomor 25 tahun 1966. Yang ketiga, pembentukan kabinet Ampera. Nah, Dwikora tadi diubah menjadi kabinet Ampera tahun 1966 sampai 1968. Nah, setelah itu berubah lagi, dibentuklah, mulai dia menjabat sebagai presiden, dilantik sebagai presiden, dibentuklah kabinet pembangunan. Ada 7 kali ya kabinet pembangunan, silih berganti dia. Mulai dari kabinet pembangunan 1, pembangunan 2, pembangunan 3 sampai pembangunan ke-7. Nah,
Tuh, sudah? Kemudian yang keempat, pelaksanaan pemilu. Nah, selama Soeharto ada berapa kali dia melakukan pemilu? Nah, lihat. Tahun 1971. Itu yang pertama. Yang kedua 1977, ya. Kemudian 1982, 1987, 1992 dan 1997. Ini terakhir, ya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Nak? Paham, masih semangat kan? Masih semangat? Oke, masih sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Soeharto tahun 1998, ya. Perhatikan. Dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud. Sambil temannya melengketkan medianya, gamesnya adalah make and match, ya. Artinya memilih dan menyocokkan. Jadi ada di kolom manapun ini, Nak. Nggak hanya di kiri, pasangannya di kanan, enggak. Jadi ini saya acak. Jadi kalian lihat apa yang kira-kira berkaitan dengan pasangannya. Kalau kalian rasa cocok, silahkan jodohkan dan digunting. Setelah digunting, kalian berlari ke depan setiap kelompok untuk menjodohkan atau menyocokkan. Dilem, ya. Siapa nanti, kita pakai kecepatan ya. Siapa nanti yang tercepat, dialah yang paling tinggi skornya. Dan kita lihat juga, benar nggak? Cocok tidak? Nah, itu dia ya. Jadi nanti jangan ada yang larinya rame-rame, satu orang aja jokinya. Oke? Kita mulai ya. Silahkan bentuk kelompoknya sekarang. Yuk. Mana punya kalian? Ayo, langsung digunting ya.
Iya benar. Nomor 6 benar. Iya benar. Kemudian pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya benar. Penandatanganan di Bangko benar. Kemudian pembentukan kabinet Ampera pasangannya salah. Kemudian di Kora benar. Bebas dan aktif benar. B4 salah. Kemudian ini apa? Pembentukan pemahaman benar. Itu benarnya berapa? Ya, skornya 13. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti skornya 7. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan kelompok 2. Kelompok 2 mengganti Presiden Soekarno-Soeharto benar. Salah satu yang termasuk Partai Baru Golkar benar. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan di Bangko benar. Kesatuan Aksi Mahasiswa kami benar. Pembentukan Kabinet Ampera Soekarno benar. Kemudian masa Orde Baru identik dengan ini salah ya. Pembentukan Kabinet Ampera salah. Kemudian masa Orde Baru identik dengan istilah demokrasi, bebas dan aktif benar. Kepanjangan Super Semar. Surat perintah 11 Maret benar. Nama Kabinet Presiden Soekarno ketika terjadinya pemberontakan G30 SPKI adalah Dwi Kora benar. Temburan PPKI iya. Salah satu institut. Oke, itu benarnya berapa? Oke, skornya 8. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya harap kalian dari pembelajaran kita ini kalian menambah wawasannya dan ilmu pengetahuannya tentang Orde Baru. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nak dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Raymond. Di sini kesimpulan yang saya dapat di mana dari Orde Lama menuju Orde Baru yaitu terjadinya perpindahan tersebut karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Insinyur Soekarno sebagai presiden karena adanya aksi G30 SPKI dan juga atas 3 tuntutan rakyat atau Petitura yang tidak dapat dikerjakan oleh Soekarno sehingga terjadinya perpindahan dalih kepemimpinan yang diganti menjadi Soeharto, tetapi Soekarno masih menjadi presiden dan Soeharto sudah bisa mengambil alih kepemimpinan. Dan juga pada saat itu terjadi juga adanya Super Semar atau surat perintah 11 Maret dari Soekarno menuju Soeharto, dan surat tersebut disetujui oleh Soeharto sehingga Soeharto menjadi presiden pada tahun 1966 sampai 1998. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih ya Raymond. Nah, untuk tugas minggu depan coba perhatikan. Tugas minggu depan adalah kalian melakukan wawancara. Nah, kalian melakukan wawancara terhadap orang tua boleh atau kerabat lainnya boleh tentang pengalaman mereka pada saat masa pemerintahan Orde Baru. Jadi tanya orang tua kalian, nah apa yang dirasakannya pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, kalau ibu sudah hidup di zaman itu, kalian belum ya? Belum. Nah, ibu juga merasakan waktu SD ada di sana krisis moneter, nak. Jadi kalian tugasnya hanya wawancara karena kalian belum hidup, belum lahir. Jadi kalian mewawancarai orang tua atau kerabat lainnya tentang apa yang dirasakan mereka pada saat masa Orde Baru khususnya 1998. Kita kumpulkan minggu depan. Semuanya harus melakukan wawancara, memakai foto, ya, di foto, kemudian tulis apa yang kalian wawancarai. Paham? Oke, sekian hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga kita dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Oke, tepuk tangan dulu semua.